Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ifrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam memperingati maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diragukan lagi keberkahannya. Mudah-mudahan kita minta sama Allah, tidaklah kita bangun dari tempat ini terkecuali Allah sudah ampunkan semua dosa-dosa kita. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah angkat derajat kita, Allah luaskan rizki kita di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama saya hormati, di sini banyak para habaib, para asatid, para dewan guru, para sesepuh, dan para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu mu'alliman. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutamima makarimal akhlaq. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir di sini alhamdulillah, mudah-mudahan setitik kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya katakan setitik? Karena ini hanyalah bukti kecil. Kalau kita cuman hadir maulid atau menyebut di kata-kata kita cinta sama Nabi, itu belum cukup. Dikatakan Al-Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syadzili, beliau mengatakan al-mahabbah bil ittiba. Cinta itu harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru cinta namanya. Kalau orang benar-benar cinta sama Nabi, apapun yang diperintahkan Nabi dia laksanakan. Apapun yang dilarang oleh Nabi dia tinggalkan. Itu baru namanya orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dengan maulid begini nih, ya ada deh alhamdulillah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, nih, Bu, ini saya ngomong, jangan ngomong juga apa? Berantem, suaranya berantem, ya. Dengerin dulu ya, jangan ngobrol dulu ya, Bu. Ya. Jadi kalau kita benar-benar cinta sama Nabi itu, benar ngikutin Nabi, perintah-perintahnya Nabi itu ikutin. Karena orang datang maulid kadang-kadang ada niat yang beda. Ada yang niat nyari kebuli, ada. Maulid tuh, maulid ada kebulinya, ada nggak? Ada. Bukan cinta sama Nabi.
bawa kebuli, udah itu doang. Tapi kalau orang cinta sama Nabi Muhammad SAW, hadir maulid Nabi Muhammad SAW, apapun nasihat-nasihat yang diberikan oleh ulama, itu adalah nasihat dari Nabi Muhammad SAW. Pulang dari maulid diamalin, pulang dari maulid diamalkan ilmu-ilmu yang diberikan sama ulama-ulama. Jelas insyaallah. Ada lagi orang niat hadir maulid cuman pengen ongko-ongko. Ada, gue mah nasab aja rame-rame. Iya, ketemu teman rame-rame, diajak tetangga rame-rame duduk. Ada yang begitu. Tapi kalau orang yang benar datang niat baik, ya Allah, saya niat hadir maulid. Ini saya kasih niat nih. Saya kasih niat nih kalau mau hadir maulid ini niatnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan hadir maulid Allah ampunkan semua dosa-dosa saya. Begitu. Ya Allah, mudah-mudahan saya hadir maulid tambah cinta lagi sama Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa istiqomah dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas insyaallah. Itu niat kalau pengen maulid itu begitu. Jangan niat yang lain. Ayo kita rubah sikap kita. Nah, yang tadi saya bilang, kalau orang benar-benar cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia mengikuti aturan Nabi Muhammad SAW. Jangan yang akur mau, yang nggak akur nggak mau. Ini repot nih, ya. Kalau aturan Nabi yang akur mau, dia akur. Tapi lempengan yang nggak akur dia nggak mau. Jangan, nggak boleh. Ya. Sholat disuruh sama Nabi Muhammad SAW atas perintahnya Allah. Sholat 5 waktu. Jelas sudah di Al-Quran dijelaskan, di dalam hadis dijelaskan tentang wajib menunaikan sholat. Jangan pakai bilang sholat lagi. Yang males kan nggak sholat. Ada orang hadir maulid rajin, sholat bolong-bolong banyak dari kita ini banyak masih. Betul nggak? Iya. Hadir maulid tapi sholat masih bolong-bolong. Karena masih ngikutin hawa nafsunya. Kalau sholat dibilang males, saya males sholat. Masya Allah. Jangan ngaku cinta sama Nabi. Jangan ngaku hadir maulid terus cinta sama Nabi memberikan syafaat. Jangan harap. Ya. Kalau kita meninggalkan yang wajib-wajib, Nabi pun akan marah kepada kita. Jelas insyaallah. Tapi kalau kita istiqomah yang wajib-wajib, habis itu hadir maulid, nah itu tuh orang yang hadir maulidnya diabsen sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang wajibnya dijalanin, maulid nabinya dijalani. Jelas insyaallah. Jadi ayo yang masih sholatnya bolong-bolong, rapihin sekarang. Pak, Bu, ini syafaatnya Nabi, Bu. Pak, nanti di hari kiamat yang kita cari itu doang tuh. Syafaat Nabi doang yang kita cari, nggak ada apa-apa. Kita mau ngandalin amal ibadah kita, nggak ada seujung kukunya dengan orang-orang soleh. Amal kita, ya Allah, ada sholat sini yang 1000 rakaat, orang sini nih, orang Batu, ada kan sholat 1000 rakaat? Mau ada potongannya bisa. Ada puasa tiap hari, ada puasa tiap hari. Ada Senin Kemis istiqomah terus Senin Kemis, ada? Nggak ada juga. Coba sedekah ada yang 1 miliar pernah? Ada nggak? Nggak ada. Memang ada orang sedekah 1 miliar. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kalau diduitin sekarang pernah sedekah 3 miliar. Kalau diduitin sekarang pernah sedekah zaman dulu tuh, zaman Nabi tuh 3 miliar. Itu baru orang sedekah namanya. Di zaman sekarang kagak. Sedekah 100.000 pengen dipoto. Iya, betul nggak? Nyumbang cuma nyumbang makanan kasih anak yatim pengen dipoto. Ya, pahalanya kena dipotong.
kepotong sama pulsa, potong harga, nggak dapat pahala full, kagak dapat, pengen lihat orang. Jelas insya Allah. Nah, kalau mau ngandelin amal apa nih ntar nih di akhirat nih yang bakal bisa memasukkan kita ke dalam surga? Ya, hanya satu yang kita cari nanti, syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya usikum wa iyaya bitaqwallah. Saya berwasiat nih untuk diri saya pribadi dan antum umumnya. Yang wajib dulu dah. Yang wajib dulu kita rapihin. Sholat 5 waktu biar tepat waktu, biar bener sholat 5 waktunya. Subuh nih, saya mau tanya sholat subuh nih, tadi subuh ada yang sholat pasti ada yang nggak sholat. Subuh nih tadi dia nggak usah jauh-jauh nih. Ini kita ada di sini nih, ini pasti ketawa dalam hati, wah saya bisa gitu, ketawa dalam hatinya. Ya, coba bayangin subuh, masya Allah. Kadang-kadang kita nungguin bola champion bisa, nah bangunin gua ya jam 3 champion itu maghrib, masya Allah bisa. Ya, tapi giran sholat subuh nggak ada yang mendapat pesan sama orang rumahnya, bangunin saya ya. Kalau saya nggak bangun subuh bangunin ya. Kalau saya nggak bangun siram saya. Begitu tuh orang yang benar begitu. Udah tahu tidurnya kebluk, minta bangunin sama orang rumah. Kalau saya nggak bangun siram. Begitu baru orang yang ingin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulang kerja kadang-kadang bisa tuh kerja begadang malam, masuk shift malam, bekerja malam, masya Allah. Pulang jam 4 dikit lagi subuh, mauan tidur dibandingkan nunggu subuh. Kadang-kadang punya orang tua juga PA, anak pulang kerja nih, ya jam 4 subuh, tidur nih anak, mestinya kan bangunin, tonton sholat subuh dulu, baru tidur lagi, sholat subuh dulu. Tuh jadi orang tua yang benar begitu tuh. Jangan didiemin. Anak nggak sholat didiemin, pakai bilang kasihan baru pulang kerja. Masya Allah. Saya mau tanya nih, kalau rumah kebakaran tuh anak pulang kerja, siap nggak? Jangan bangunin, siap baru pulang kerja. Bakar orang. Biar aja gosong. Ya, betul nggak? Nah, kan tadi katanya kasihan baru pulang kerja. Ya, itu baru api dunia. Bayangkan api akhirat, api neraka. Na'udzubillah min. Jangan pakai kasihan kalau lempengan syariat. Kalau lempengan takwa kepada Allah, perintah-perintahnya Allah, jangan pakai kasihan. Laksanakan. Sholatnya perhatikan, ya. Puasa bulan Ramadan dah, ma'ruf dah, ntar dah dilaksanain di bulan Ramadan. Bayar zakat pun begitu. Pergi haji pun jika mampu. Apalagi setelahnya wajib. Bukan itu aja, nuntut ilmu. Wajib, nuntut ilmu tuh wajib hukumnya. Kalau wajib kan apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan mendapat dosa. Ada orang nggak ngaji nih, udah tahu jadwal mingguan, nggak ngaji aja seminggu, dosa dia. Jadwalnya dia ngaji, nggak ngaji. Tuh, makanya nuntut ilmu biar istiqomah. Oh nggak bisa, ini lempengan saya ngaji. Tuh, ini kewajiban saya nih, gugurin kewajiban saya dulu ya. Ntar kalau seandainya saya pulang ngaji kan nggak apa-apa dah. Ini di zaman sekarang yang sangat repot. Kadang-kadang orang ngaji kagak, sholat kagak, mau masuk surga. Ditanya nih, lu masuk surga gak? Oh mau lah, mau masuk surga. Ngaji kagak, sholat kagak, mau masuk surga. Emang punya orang dalam? Kagak ada orang dalam, lu mantan. Saya kenal sama dia itu kagak pakai. Nggak sholat mah dicelup-celup juga di neraka. Jelas insya Allah. Iya, ngaji yang benar, nuntut ilmu yang benar. Jangan kalah sama urusan dunia. Dunia mulu. Mau sampai kapan kita cari dunia? Mau sampai kapan kita cari dunia nih? Mau sampai kapan? Orang nyari dunia kayak makan kuaci seember. Tahu kuaci? Tahu kan kuaci? Seember kita makan kenyang nggak kira-kira? Kagak. Boes iya bisa di bibir. Tuh. Kagak bisa. Dunia dicari segitu, nggak dicari segitu. Makanya kita nuntut ilmu. Nah, dengan nuntut ilmu, ntar Allah berkahin tuh kerjaan kita,
Dengan menuntut ilmu tuh usaha kita Allah lancarin. Ada kunciannya, Pak. Kan Allah jelaskan di dalam Al-Quran, "Mayyataqillah yaj'al lahu makhrajan." Allah loh yang bilang di dalam Al-Quran, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan kasih jalan keluar. Kita punya masalah di dunia, yang kita cari jalan keluar. Kunciannya bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Nggak sampai di situ kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan orang tersebut rizki yang nggak diduga-duga. Masya Allah. Jadi kunciannya kalau mau senang dunia akhirat, takwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang di dunia ini 4 bagian. Ada orang kaya berkah, ada orang kaya nggak berkah, ada orang miskin berkah, ada orang miskin nggak berkah. Orang kaya berkah nih, ya, dia punya duit kekayaan, tapi hartanya dia tahu nih, ini titipan Allah nih. Dia jalankan tuh, nyumbang masjid, nyumbang pesantren, bikin maulid, kasih anak yatim, janda-janda tua, fakir miskin dimakmurin. Tuh, itu baru orang kaya berkah. Ada yang kedua lagi, orang kaya nggak berkah. Ada banyak kita lihat orang kaya tuh, orang kagak sholat tapi dia kaya ya. Itu ada orang kagak ngaji tapi dia kaya ya. Nggak usah kaget orang kafir kaya-kaya. Kita lihat orang kafir kaya-kaya, jangan kaget. Itu namanya istidrak, datangnya dari syaitan. Mau kaya nggak berkah duitnya, mau kata sebanyak apapun nggak bakal berkah duitnya. Orang yang nyari dunia terus, dia bakal udah terus di dunia, padahal nggak bakal bisa dicapai itu dunia. Bayangkan coba, berapa banyak orang-orang kaya meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Nah untuk bilang nih, meninggal dalam keadaan buruk. Kenapa? Karena ketika dia cari dunia terus, matinya dalam keadaan mencari dunia tuh. Orang kaya nggak berkah. Ada orang miskin berkah, yang nomor 3 nih. Orang miskin demennya majelis taklim, demennya maulid Nabi, sholat rajin, puasa rajin, ya Allah, nuntut ilmunya bener, hidupnya tuh Allah kasih berkah. Berkah bukan patokan duit kaya, bukan. Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, itu namanya orang berkah. Jelas insya Allah. Hidup enak, tenang, mau apa kebeli, itu berkah namanya tuh. Karena bertambah kebaikan. Saya pengen punya rumah nih, Allah capek ngontrak, tapi dia ngaji, sholat rajin, itu Allah bakal berikan tuh. Apa yang dia inginkan tuh Allah berikan. Ketenangan hati, nggak repot dia nyari sono nyari sini, pengen beli rumah, ya Allah, dapat kagak modal iya. Bener gak? Berapa banyak orang mati-matian nyari duit, belum sampai dicapai modal. Banyak Pak, anak muda pada ya kerja sono kerja sini, ngaji kagak, sholat kagak, belum nyampe modal ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasihan gak? Iya. Mau nyari apa lagi coba? Nih orang miskin yang berkah, dia merasa ketenangan hati. Dia gak sibuk sama urusan dunia, dia pikirin akhirat aja. Ya Allah, nanti kalau dia punya amal-amal yang banyak di dunia, dia di akhirat diberikan apa-apa yang dia inginkan di dunia, diberikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak diberikan oleh orang-orang lain. Tuh orang miskin yang berkah. Yang terakhir ada lagi nih, orang miskin gak berkah. Wah ini parah nih. Udah miskin di dunia, miskin di akhirat. Kalau kata orang Jakarta, kue cincin ganda sturi. Udah miskin gak tahu di. Wah miskin, wah gayanya kayak orang barat. Bu, ini ibu pakai kerudung, alhamdulillah nih. Ini ngomong di rumah pakai kerudung kan ibu? Bu, jujur pakai, benar. Jangan dilepas bu ya, ini pada masya Allah bu, rapi bu, enak bu, lihatnya bu kalau pakai kerudung bu, tutup aurat kita bu.
Ya, anak-anak muda juga tutup aurat kita. Yang laki juga biar tahu bukan perempuan doang, laki juga ada auratnya. Mabaina surah wa rukbah, dari pusar sampai dengkul yang wajib ditutup. Jangan udah miskin ngikutin gaya orang luar. Wah, ilaha illallah, pakai tank top, rambut dibulein, kulitnya hitam. Pantes gak kira-kira rambut bule kulit hitam? Masya Allah, mata merah lagi, mulut bau, ya Allah, hidup lagi. Jangan tuh, ya, jangan deh. Kita udah tahu diri, ya Allah, kita orang susah, ya. Biar bertakwa kepada Allah, biar berkah. Ya, anak-anak muda yang laki-laki juga biar tahu auratnya. Jangan ikutin, ya Allah, pakai celana pendek, saya mah jelek. Ngelihatnya, masya Allah, anak laki ke celana pendek. Mana dengkulnya borokan, aduh, udah dah paling-paling dah zaman sekarang sih. Ada yang begitu ada. Masya Allah, jangan tutup yang rapi, tutup yang rapi. Ya, jangan sampai membuka aurat. Nah tadi yang saya bilang tuh, kadang-kadang kalau yang akur iya, kalau yang nggak akur nggak mau. Jangan begitu. Kalau udah diatur sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikutin aturan Nabi, maka akan berkah kehidupan kita. Tuh, jelas insya Allah ya. Bu, tutup aurat bu ya. Bu, biar rapi bu ya. Mau nyapu depan rumahnya bu, cari kerudung dulu bu, baru nyapu. Ya, mau nyuci ke, ya, mau ke warung samping kadang-kadang ya. Kadang-kadang suka ngeremehin, jangan bu, kasihan bu. Kita punya amal ibadah udah sedikit tapi melanggar, ya Allah. Apa yang mau diandelin? Jelas insya Allah ya. Nah, jadi biar dirapihin coba auratnya, ya, pakaiannya biar rapi. Jangan sampai orang lain melihat aurat kita. Jelas insya Allah. Yes. Tuh orang yang ikut sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi semisal nih buat ibu-ibu dan buat bapak-bapak, kita kalau sholat mungkin namanya ibadatun mustaqillatun, ibadah yang zuhur berhenti dulu, ntar asar sholat lagi, berhenti lagi, ntar maghrib baru sholat lagi, isya baru sholat lagi, gitu namanya ibadatun mustaqillatun. Tapi kalau berumah tangga, ya, berumah tangga ini kan ibadah yang terus-terusan, ibadah yang terus-terusan ini mah. Ibu-ibu diperintahin sama Nabi Muhammad SAW. Bu, kata Nabi, idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalatil jannah min aibab in syi'it. Kata Nabi, apabila ada seorang perempuan sholat 5 waktunya rapi, puasa bulan Ramadannya rapi, bisa menjaga harga dirinya, menjaga kemaluannya rapi, bisa taat sama suaminya rapi. Ini kata Nabi, perempuan yang kayak gini dia akan masuk surga dari mana pintu yang dia mau. Pintu yang mana dia mau? Surga pintunya banyak bu. Ada surga Firdaus, ada surga Aden, ada surga Darussalam. Banyak, dari pintu yang mana aja dia mau masuk, masuk kata Nabi Muhammad SAW. Gampang gak bu? 4 doang bu. Bu, mau masuk surga? Mau masuk surga? Nabi pernah keliling surga, neraka. Yang dilihat perempuan paling banyak di neraka. Tapi mudah-mudahan yang ini model kayak gini yang hadir sini insya Allah masuk surga, amin. Tapi lihat nih 4 cara nih yang diperintahkan oleh Nabi nih. Pertama, sholat 5 waktu biar rapi. Puasa Ramadan nih biar rapi. Nah ini penting juga nih yang ketiga nih, menjaga kemaluan. Maknanya apa? Menutup aurat dengan baik dan benar. Jangan gampang kegoda yang sudah menikah, jangan gampang kegoda sama laki-laki lain. Ingat, hati-hati, Nabi sangat marah, Nabi sangat kesel sama perempuan yang seperti ini. Perempuan yang seperti ini kata Nabi nanti jadi keraknya jahanam. Inna lillahi wa inna ilaihi. Hati-hati ya, Nabi paling kesel sama perempuan yang seperti ini.
Bu, makanya tuh jangan suka naruh foto-foto tuh di Facebook, di Instagram, ya. Jangan Bu. Kalau ada reunian-reunian tuh jangan ikut-ikutan tuh. Reuni anak SMA dulu, wah, masya Allah, ngumpul laki perempuan ngumpul, jangan. Ntar ketemu mantan, wah itu mantan gua dulu tuh dia tuh, masya Allah, jangan. Nggak boleh Bu ya, tidak boleh. Itu kan Facebook tuh kadang-kadang setan tuh. Tahu-tahu orang yang dulu pernah suka sama kita tuh nongol dia tuh. Wah ini orang yang dulu gua suka nih. Gua tahu dia di chatting dah sama dia dah, dijaprik sama dia dah. Masya Allah. Setan nempel lagi di otak kita. Iya makin ganteng aja dia ya. Masya Allah. Bu, naudzubillah min. Jangan Bu ya. Jangan taruh muka-muka tuh di foto Bu, jangan Bu. Ya, di WhatsApp status Bu, ya. Kadang-kadang ibu-ibu masya Allah sih, aduh, demen banget eksis. Dia pengen banget selfie kadang-kadang. La ilaha illallah. Foto, bisa aja tuh foto tuh ibu tuh foto cepret. Bu, kadang-kadang ibu perhatiin dah Bu, muka putih tangan hitam Bu. Iya nggak banyak nggak? Iya Bu, biar saya kasih tahu nih, jangan dah, jangan. Ya, lebih baik gitu ditutup aja udah, nggak usah pakai kelihatan orang, jangan. Ya, sayang Bu, 1000 kali sayang ibunya muka dipertontonkan sama orang, ditaruh di Facebook, ditaruh di Instagram, ditaruh di status. Ya Allah, jangan Bu, tobat dari sekarang nih, tobat. Tuh kata Nabi, hati-hati yang ketiga nih, biar bisa menjaga kemaluannya. Yang keempat kata Nabi, wa ata'at zaujaha, dia bisa taat sama suaminya. Ini yang paling berat Bu, ini yang paling berat. Kalau kita bakti sama orang tua mungkin aja, karena orang tua yang ngurusin kita dari kecil. Tapi tahu-tahu ketika akad nikah, ibu-ibu disuruh taat sama suaminya, orang tua ibu belakangin Bu. Benar Bu, ini syariat Bu, ini aturan Nabi. Jangan pakai dilanggar, jangan pakai di iya gua harus nurut sama suami gua, emak bapak gua. Bu, dulu ada satu cerita, ada bapak sekarat punya anak perempuan soleha, taat sama suaminya. Kata empoknya, lo nggak ngeliatin bapak lagi sekarat. Kata ini orang, gua belum dapat izin dari laki gua nggak berani keluar. Akhirnya sampai bapaknya meninggal. Lo nggak mau takziah, nengokin lo bapak lo meninggal. Gua belum dapat izin dari suami gua nggak berani keluar. Sampai akhirnya dikubur tuh bapak, nggak keluar juga nih perempuan. Sampai dimusuhin sama saudara-saudaranya. Akhirnya singkat cerita, saudara-saudaranya yang musuhin tuh dimimpiin sama bapaknya. Anak-anakku, jangan kau musuhi anakku yang satu ini. Dia adalah perempuan yang soleha, dia taat sama suaminya, dia nggak berani keluar tanpa seizin dari suaminya. Demi Allah, saya bisa nikmat di dalam kubur berkat anak saya yang satu ini. Masya Allah. Kelihatannya zahirnya durhaka Bu ya. Kelihatannya gimana zahirnya ya? Bapak meninggal nggak datang, gila itu anak. Padahal taat sama suami. Bu, taat sama suami penting Bu. Ibu hati-hati, nggak boleh keluar dari rumah tanpa seizin suami. Bu, ini suami kerja, ibu ngayal. Masya Allah, yang bisa naik motor kadang-kadang naik motor liter, Masya Allah. Ngisi bensin, kan dekat sini deh ya. Si bensin kan sini mana namanya? Pom Senopati gitu ya. Nyinter ke Taman Kodok. Masya Allah. Ngapain tahu? Emang aja pengen jalan-jalan. Bu, nggak boleh Bu kalau nggak dapat izin dari suami. Izin dulu sebelum suami berangkat kerja. Bang, ngomong-ngomong ntar saya ikut pengajian nih Bang ya, saya izin dulu Bang. Bang, ngomong-ngomong ntar saya pengen ke sekolahan anak nih Bang ya, ntar dipanggil nih sama guru. Bang begini, pokoknya kemana aja izin sama suami. Jelas Bu? Itu yang saya bilang berat. Kadang-kadang taat sama suami itu kok bisa kita nggak tahu-taunya disuruh taat. Kan kita kenal sama suami kita kan nggak kenal, tahu-tahu dinikahin, tahu-tahu suruh taat gitu. Itulah syariat Islam.
Dan juga buat bapak-bapak, Bu, saya jelasin ya Bu, bukan saya menindas perempuan, bukan. Nabi bukan seperti itu ya. Buat bapak-bapak juga biar punya kasih sayang. Jadi ada hak seorang suami, ada juga hak seorang istri. Bapak-bapak juga biar punya keketek. Kalau pengen punya istri soleha, bapaknya kudu soleh. Pak, kalau pengen punya istri soleha, bapaknya kudu soleh. Jangan bini diperintah lu biar jadi perempuan soleha, apa? Dianya gablek. Jangan, biar punya keketek. Bini nggak boleh keluar nih, kasih duit dah 4 juta tuh, ya kan Bu? Akur nggak Bu? Oh begitu, ya. Cuma kebangkatan celamitan ini bukan 4 juta lah. Keluar kagak online mulu. Bu hati-hati Bu, katanya Bu ya, katanya nih kalau perempuan yang suka belanja online, ntar ketika mati lewat JNE Bu dikuburnya, dikirimnya pakai JNE. Naudzubillah min. Ya nih hati-hati Bu ya. Nah jadi biar laki-laki itu ngaji, jadi kepala rumah tangga yang benar, nuntut ilmu yang benar, tahu mana yang halal mana yang haram. Perintahin istri kita, Neng lo sholat Neng, jangan sampai nggak sholat Neng lo ngaji tuh, ada ustazah bagus tuh Neng, ada pengajian situ Neng, lo ngaji situ Neng lo didik ya anak-anak biar rapi Neng, uang belanja biar rapi, kasih buat bini, perhatian buat bini, kasih sayang buat bini. Laki tuh biar jago ngegombalin bini, bini juga begitu, biar jago ngegombalin lah laki. Disitulah ada kasih sayang. Bu, ada namanya Sayyidatuna Muti'ah. Ini Siti Fatimah Zahra bintu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anaknya Nabi, putrinya Nabi. Kan Sayyidatun Nisa fil Jannah, ratunya perempuan nanti di dalam surga. Siti Fatimah Zahra kurang soleha apa coba? Itu pernah disuruh sama Nabi belajar ya Fatimah sama Muti'ah. Ditanya sama Siti Fatimah, ya Muti'ah, kok saya punya abah bisa menyuruh saya untuk belajar sama engkau, emang apa sih yang kau amalin? Katanya, saya setiap laki saya pulang ya, itu saya siapin air hangat katanya, saya siapin air hangat katanya, itu saya bukain bajunya, saya lapin laki saya katanya. Habis dilapin, dipakein baju yang baru, disiapin makanan. Habis disiapin makanan, disiapin minuman yang dia suka. Misal kopi, siapin kopi yang paling enak. Habis itu dia udah kelar semua-muanya nih, dipijitin. Kelar dipijitin, ngambil rotan, tahu rotan? Rotan tahu rotan? Ngambil rotan dari kamar, dikasih sama suaminya nih, Bang, kali saya kurang servis sama abang, pukul saya Bang. Masya Allah. Ada di sini kayak gitu? Hah? Lakinya yang digebukin ada bisa? Masya Allah. Tuh Sayyidatuna Muti'ah sampai kayak begitu tuh, sampai kayak begitu, bayangin, nyerpis lakinya tuh sampai kayak begitu. Sampai benar-benar lakinya seneng, sampai dia bilang begitu, kalau saya masih kurang-kurang Bang, pukul saya Bang. Masya Allah. Tuh laki juga nambah cinta sama perempuan yang kayak begitu. Tuh kalau ada perempuan yang kayak gitu tuh, belum mati jangan dikuburin. Wah iya, masih hidup. Bapak begitu tuh ya, bapak sama bini juga biar sayang. Bini masak atau bini beliin baju ya, senengin hati bini. Ya Allah Neng, masakan lo enak Neng, gak ada duanya, gue belum pernah ngerasain masakan seenak ini Neng. Masya Allah. Biar kata keasinan, biar kata keasinan. Bu, kalau dipuji sama suaminya gila gak Bu? Gila. Makanan enak, Masya Allah, dibilang enak tuh, kasih duit belanja biar lepas. Mau minta ayam, mau minta daging, ngasih 30.000. Pas dibuka tutup saku,
tempel lagi. Kan mau kasih duit 30.000. Lah iya 3.000 itu laku apa, Bang? Kalau mau 30.000 awet, beli kalender. Setahun nggak habis. Kebetin we. Kalau enggak Bu, kalau lakinya ngasih 30.000 bikinin semur balok Bu. Suruh dimakan tuh. Kalau Kasih yang benar, ya. Makanya laki-laki kan disuruh cari kerja yang benar, cari kerja yang bagus buat nafkahin anak bini, biar benar nafkahinnya, biar bagus nafkahinnya dari uang yang halal. Kenapa uang yang halal? Agar nanti anak bini kita taat sama kita. Tuh, kalau dari buat duit yang haram, jangan salahkan nanti bini gak taat, anak gak taat. Kenapa? Dikasih nafkahnya dari uang haram. Na'udzubillah min. Nah mukanya nih, ya ikutin aturan Nabi. Saya ceramah paling cuma setengah jam nih. Maka saya sering kasih wasiat sama antum-antum sekalian, jangan tinggal majelis ilmu, tiap minggu hadir. Makanya tadi saya bilang, kalau mau hadir-hadir begini aja di tempat-tempat baik, jadikan niat itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan karena makanan, jangan karena kebuli. Kadang-kadang kan kalau maulid ada kebulinya, kalau pengajian nggak ada. Mukanya males gua pengajian gak ada makanannya. Jangan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaji yang benar, nuntut ilmu yang benar. Insya Allah kalau orang nuntut ilmu dengan baik dan benar, akan diberikan cahaya hidup di dunianya. Dia akan diberikan petunjuk oleh Allah. Berkat ilmu yang dia cari, berkat ilmu yang dia amalkan, dia akan mendapati hidayah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau senang dunia akhirat? Mau senang dunia akhirat? Belajar yang benar, nuntut ilmu yang benar, hadiri majlis-majlis taklim yang memang ustadznya benar, ustadznya istiqomah, madhabnya Imam Syafi'i, akidahnya Abdul Hasan Al-Ash'ari. Itu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Jangan sampai kita melenceng daripada ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan perkumpulan ini, wasiat yang sedikit saya sampaikan bisa kita amalkan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yusari'u fir ridha wa la tuwalina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa asaq wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.